Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Edi Harapan, Magister Pendidikan. Pada Bapak Ibu guru, teman-teman mahasiswa kelas Oku Timur. Izinkan kami dari kelompok 1, saya Bagus Pancawirtama bersama Ibu Erika Dusandra akan menyampaikan makalah tentang kebijakan pendidikan, stratifikasi kebijakan pendidikan dan proses kerja kebijakan pendidikan. Sebelum saya mulai untuk memberikan materi, mohon izin kepada Bapak Dr. Haji Edi Harapan. Berikut adalah teman-teman yang berpartisipasi untuk kegiatan diskusi hari ini. Masih masuk 23 partisipan. Bapak boleh mengecek nanti pada rekaman berikut ini. Ada beberapa teman yang sudah mengkonfirmasi kepada kami masih bisa mengikuti pembelajaran ataupun diskusi kita hari ini, tapi lewat WhatsApp group, karena nanti materi ini tetap akan kami share kepada teman-teman yang tidak bisa mengikuti diskusi kita dikarenakan sinyal dan sebagainya. Sudah 23 peserta. Baik Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang kebijakan pendidikan, stratifikasi kebijakan pendidikan dan proses kerja kebijakan pendidikan. Mohon izin, ada azan asar. Kita pause dulu rekodnya. Enggak stop recording kan? Pause.
Baik Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang kebijakan pendidikan, stratifikasi kebijakan pendidikan dan proses kerja kebijakan pendidikan. Yang akan kita bahas ataupun rumus masalah dari kelompok kami adalah pengertian kebijakan, kemudian kebijakan pendidikan, stratifikasi kebijakan pendidikan dan proses kerja kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian kebijakan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pendidikan menurut Carter v. Good 1959 memberikan pengertian kebijakan pendidikan atau educational policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan, dan lain-lain. Konsekuensinya, kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan, pergantian menteri dapat pula menggantikan kebijakan yang telah mapan pada zamannya. Bukan hal yang aneh di negara kita, jika ganti menteri, pasti ganti kebijakan. Yang berikutnya adalah stratifikasi kebijakan pendidikan. Stratifikasi kebijakan pendidikan itu ada beberapa wilayah pemberlakuan. Yang pertama, kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan memiliki ruang lingkup nasional seperti Senam PTN, UN, SBMPTN, dan lain-lain. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah di tingkat daerah, wujudnya seperti perda, keputusan Bupati Wali Kota, contohnya adalah keputusan Bupati Wali Kota tentang PSB tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian, stratifikasi kebijakan pendidikan atau infograph style-nya, yang pertama adalah pengambilan kebijakan. Tingkat kebijakan nasional policy level ditentukan oleh legislatif, MPR atau DPR. Tingkat kebijakan umum, general policy level, kebijakan ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan eksekutif. Tingkatnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, peraturan dan instruksi presiden. Tingkat kebijakan khusus, special policy level, ditentukan oleh para menteri atau pembantu presiden. Tingkat kebijakan teknis, technical policy level, kebijakan operatif yang merupakan pedoman kebijakan ditentukan oleh pejabat eselon 2 ke bawah seperti dirjen. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Erika Dwi Sandra. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Bagus. Untuk kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu pertama, memiliki tujuan pendidikan, kedua, memenuhi aspek legal formal, ketiga, memiliki konsep operasional, keempat, dibuat oleh yang berwenang, kelima, dapat dievaluasi, dan keenam, memiliki sistematika.
Untuk proses kerja kebijakan pendidikan, menurut Put dan Springer dalam Safarudin tahun 1989 ada 3 proses kebijakan. Yang pertama formulasi, yang kedua implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Pentuan makin ada video. Makin ada video biasa. Kebijakan pendidikan atau educational policy sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Guna meningkatkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dapat dievaluasi, memiliki sistematika. Kemudian yang terakhir, proses kerja kebijakan pendidikan itu terdiri dari 3 aspek, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Demikianlah pemaparan untuk materi kali ini. Dikembalikan lagi kepada Pak Bagus. Baik, terima kasih untuk Bu Erika. Bapak Ibu, untuk makalah lebih lengkap sudah saya share di grup. Silakan Bapak Ibu baca dari materi yang kami paparkan tadi. Apakah ada pertanyaan? Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya Pak Bagus. Ya, 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu. Ya, Pak Rio. Bertanya. Oke, izin bertanya Pak Bagus. Siap. Bagaimana kebijakan pendidikan terkait dengan standarisasi pendidikan nasional serta visi dan misi Kemendikbud? Oke. Terima kasih Pak Rio untuk pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Pak Bagus. Ya, monggo Pak. Mohon nama. Pak Suparjo. Oke, monggo Pak Suparjo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ini mohon penjelasan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dan apa contohnya gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak Suparjo. Iya. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Tanya Pak Bagus. Izin bertanya Pak Bagus. Mohon izin, mohon maaf. Nama yang pertama tadi suara wanita Ibu Sri Mulyati. Oh, oke. Izin bertanya Pak Bagus. Bu Sri Mulyati dulu ya Bapak Ibu. Bu Sri Mulyati dipersilakan. Oh ya. Saya ingin bertanya Pak Bagus. Apa yang dimaksud kebijakan adaptif dan interaktif? Terima kasih Pak Bagus. Sekali lagi Bu Sri, suaranya tidak terdengar baik. Apa yang dimaksud dengan kebijakan adaptif dan interaktif? Oke, terima kasih. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu Sri? Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Sambil kami mencoba menjawab, Bapak Ibu kami persilakan jika nanti kami sudah memberikan jawaban
ataupun tanggapan untuk teman-teman yang bertanya tadi. Untuk pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rio. Bagaimana kebijakan pendidikan terkait dengan standarisasi pendidikan nasional serta visi dan misi dari Kemendikbud. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Erika Dwi Sandra. Untuk Ibu Erika kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Rio atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangin lagi. Bagaimana langkah-langkah umum kebijakan pendidikan dibuat? Kemudian bagaimana kebijakan pendidikan terkait dengan standarisasi pendidikan nasional serta visi dan misi Kemendikbud. Untuk langkah-langkah umum kebijakan pendidikan yaitu dalam membuat suatu kebijakan pendidikan harus mempunyai langkah-langkah yang jitu dan melihat fakta atau informasi yang dibutuhkan masyarakat atau stakeholder. Dari sinilah diperoleh data serta fakta yang objektif sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, untuk kebijakan pendidikan yang berdasarkan fakta serta informasi itu telah mendapat input dari kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya, kebijakan pendidikan tersebut akan menentukan masalah-masalah yang perlu diteliti. Hasil riset yang telah divalidasi dapat disebarluaskan dalam berbagai eksperimen. Nah, eksperimen pendidikan inilah yang akan menumbuhkan atau membuat kebijakan pendidikan yang telah tervalidasi. Demikian seterusnya terjadi suatu siklus yang berkesinambungan antara kebijakan pendidikan, praktik pendidikan, riset, dan eksperimen. Kemudian untuk kebijakan pendidikan terkait dengan standarisasi pendidikan nasional serta visi dan misi Kemendikbud, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Nah, dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan itu dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Kemudian, guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian jawaban dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Rio. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Bu Erika. Pak Bagus. Oke, terima kasih Pak Rio, bisa dipahami ya. Iya, terima kasih Pak Bagus. Oke, yang berikutnya dari Bapak Suparjo. Jelaskan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan seperti apa contohnya. Kita tahu masa pandemi ini sangat menguras tenaga, kemudian semuanya kita tumpahkan di sini untuk pendidikan sangat-sangat banyak yang harus dilewati. Pemerintah juga sudah berusaha mengeluarkan beberapa aturan tentang standar untuk pembelajaran di COVID-19. Kita tahu kebijakan pendidikan di masa pandemi atau COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan yang pertama, itu adalah keputusan Mendikbud tentang pedoman pelaksanaan pada satuan pendidikan tentang kurikulum kondisi khusus. Kemudian yang kedua adalah pedoman implementasi kurikulum 2013 tentang khusus struktur kurikulum KI dan KD. Kemudian SKB 4 Menteri tentang kurikulum implementasi K13 dalam kondisi khusus. Kemudian yang sangat-sangat bisa dijadikan contoh untuk saat ini adalah bantuan kuota dari pemerintah yang diberikan kepada siswa, baik itu tingkat SD, SMP maupun perguruan tinggi, serta bantuan kuota untuk Bapak Ibu guru dalam mengajar di masa pandemi. Menurut kelompok kami itu Bapak Suparjo, jadi kebijakan tadi serta contohnya sudah kami jelaskan. Semoga Bapak Suparjo bisa memahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus.
Oke, terima kasih Pak Suparjo. Untuk Sama-sama. berikutnya, pertanyaan dari Bu Sri Mulyati ya. Untuk bentar Bu. Pertanyaannya tadi mohon diulang Bu Erika. Mik. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan yang adaptif dan interaktif? Ada Bapak Ibu yang ingin membantu menjawab, kami persilakan. Interpretif, Bu. Interpretif. Ya. Ya, halo. Halo, bisa mendengar suara saya? Oh, Bu Komar bisa. Bisa mendengar suara saya, Pak Bagus? Bisa Bu Komar dengan jelas. Ya, mohon izin kelompok 1, mohon izin menanggapi. Yang Siap. pertama, saya akan menanggapi pertanyaan dari Pak Rio dulu ya. Tadi bagaimana prosedurnya, langkah-langkah untuk menentukan kebijakan. Nah, kebijakan itu tergantung stratanya ya. Kalau dia tingkat pusat, ataupun di tingkat daerah, yang jelas yang pertama itu ada tim formulasinya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Yang pertama itu adalah formulasi, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, pada tim formulasi itu yang jelas yang pertama, dia harus ada landasan hukum. Itu yang pertama. Kalau dia di tingkat daerah, berarti dia harus ada landasan hukum yang di atasnya. Misalnya dia kebijakan di tingkat kabupaten, dia tidak boleh bertentangan dengan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di tingkat provinsi, begitu. Dan seterusnya, kebijakan di tingkat provinsi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di tingkat nasional. Setelah ada landasan atau dasar-dasar hukumnya yang kuat, barulah dia menentukan tujuan, menentukan sistematika, teknis pelaksanaannya. Kemudian baru nanti tahap implementasi dan evaluasi. Makanya seringkali kebijakan yang ada di Indonesia ini terkesan seperti coba-coba ya, karena setelah itu akan ada evaluasi. Makanya K13 itu kan berubah terus ya, kurikulum 2013 itu versi ini, karena dia ada evaluasi. Ya, jadi terkesan seperti itu ya, terkesan sepertinya tidak ada kemantapan, karena di dalam kebijakan itu ada satu tahapan, setelah implementasi ada evaluasi. Seperti itu kebijakan itu. Kemudian pertanyaan dari Bu Sri ya, Bu Sri Mulyati tadi, adaptif ya. Jadi kebijakan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi, adaptasi dengan kondisi, seperti itu. Seperti kemarin Pak Menteri ketika banyaknya keluhan para emak-emak ya yang tidak sanggup mengajari anaknya di rumah ya, kemudian keluhan kuota dan lain sebagainya, maka Pak Menteri membuka ya, mengeluarkan kebijakan lagi, yaitu kebijakan untuk zona hijau dan kuning boleh membuka pembelajaran. Itu kan sebuah kebijakan yang menawarkan bagi sekolah-sekolah di zona kuning dan zona hijau boleh membuka pembelajaran tatap muka. Jadi kebijakan itu adaptif ya, disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan dari masyarakat. Demikian teman-teman tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Komar untuk tanggapannya. Semoga Bapak Ibu yang bertanya sudah bisa menerima. Ada tambahan lagi Bapak Ibu, kami persilakan 5 menit ke depan.
Marsulanti atas jawabannya yang begitu luas dan Oke Bu Sri, terima kasih. Bu Ria kayaknya mau bertanya atau menanggapi karena tidak terdengar suara. Yang lain? Izin bertanya, Bu Pak saya Pak mau Bagus. tanya Pak. Oh, Bertanya. siap. Yunelti Pak. Bentar, Bu Rian, kemudian Bu Yunelti sama Pak Jais ya. Iya Pak. Oke. Yang pertama Bu Ria Diana. Makasih ya Pak. Perkenalkan nama saya Ria Diana. Tadi saya lihat di slide Bapak tayangkan tadi masalah stratifikasi kebijakan pendidikan ya Pak. Ya, Di situ ada kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Nah, ini berhubungan dengan slide Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana otonomi daerah dalam implementasi dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan di daerah? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Ria. Kami tampung dulu ya. Iya Pak. Yang berikutnya, Mas Jais. Saya Pak. Mas Jais dulu. Baik Pak. Nanti Oh ya, ingin Mas Jais. bertanya Pak. Ya Bu Yunalti ya, silakan. Apa sajakah yang dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan itu Pak? Oke. Terima kasih. Ulangi lagi sekali lagi Bu. Aspek apa sajakah yang dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan? Oke, terima kasih Bu Yunelti, sudah kami tampung. Yang berikutnya Pak Jais. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya telah diberi kesempatan untuk bertanya. Topik yang sangat menarik sekali, di mana di sini membicarakan tentang kebijakan. Apalagi saat ini, di saat pandemi seperti ini, kita membicarakan kebijakan pemerintah di dalam bidang pendidikan, terutama pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran daring. Dari kebijakan tersebut ternyata banyak sekali kendala, terutama di daerah-daerah terpencil, seperti adanya kualitas sinyal, perangkat gawai, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat kelompok saudara dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Jais. Kami tampung pertanyaannya. Berikutnya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Ria Diana. Ibu Ria Diana tadi bertanya bagaimana otonomi daerah dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan, akan dijawab oleh Ibu Arika. Kami persilakan. Sinyal Suaranya Ibu. Terima kasih kepada Bu Ria. Untuk pertanyaan Ibu tentang bagaimana otonomi daerah dan implikasinya terhadap kebijakan pendidikan. Nah, untuk seperti pemberlakuan undang-undang ya Bu nomor 22 tahun 99 tentang daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Nah, itu merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut menandakan dimulainya era otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya itu dengan cara sendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dikarenakan daerah lebih mengetahui kebutuhan apa yang diperlakukan di daerah tersebut. Kemudian implikasinya adalah setiap daerah otonomi itu harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan dengan pengkajian yang mendalam dan meluas
tentang tren perkembangan penduduk dan masyarakat, merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, tetapi dalam implikasi otonomi daerah itu pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut dengan otonomi pendidikan itu masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak kekurangan tentang peranata sosial, politik, dan ekonomi. Ya, demikianlah jawaban dari kami. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Bu Ria. Iya, Pak. Terima kasih untuk Bu Ria. Sama-sama. Yang berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Jais. Bagaimana menurut pendapat saudara dengan adanya kebijakan tentang pemerintah yang berikan kebijakan tentang pendidikan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran daring. Seperti yang sudah dipertanyakan pada sebelumnya tadi dan tambahan dari Bu Komar, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sudah ada tahapnya, yang jelas sudah ada tahap-tahap dan seleksi kebijakan yang nanti juga akan dievaluasi dari beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan. Seperti pertanyaan dari Pak Suparjo tadi, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita tahu kalau kekurangannya pasti sinyal dan sebagainya akan menjadi masalah. Tapi kelebihannya sebagaimana kita ketahui semakin ke sini tanpa adanya inovasi kita pasti akan tertinggal. Kita tidak akan bisa berinovasi biasanya kalau tidak dipaksa. Dengan keadaan seperti ini sebenarnya kita memaksa untuk kita berinovasi. Yang sekarang kita lakukan kuliah dengan jarak jauh seperti ini pun sebenarnya terpaksa. Tapi dengan seperti ini mau tidak mau kita akan berinovasi. Semuanya kembali ke pola pikir kita masing-masing. Bagaimana kita menanggapi sebuah kebijakan itu. Yang jelas kalau kebijakan itu dikeluarkan seperti yang disampaikan Bu Komar tadi, pasti ada evaluasinya. Ketika ada kekurangannya pasti akan ada kebijakan berikutnya. Akhirnya dengan banyak keluhan yang sudah disampaikan, seperti kata Bu Komar ada emak-emak, kemudian emak-emak yang nggak kuat ngajar anaknya, akhirnya sekolah bisa dibuka. Tapi ketika sekolah dibuka kan protokol kesehatan harus diterapkan. Yang jelas semuanya kembali ke diri kita masing-masing, apapun keadaannya, kalau pendidikan itu sangat penting bagi kita. Itu saja Bapak Ahmad Jais, semoga bisa diterima. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Bagus. Terima kasih Pak Ahmad Jais. Ya, mohon izin Pak Bagus menanggapi. Ya, dipersilakan Bu Komar. Masih ada satu Bu Komar untuk pertanyaan Bu Yunialti sekalian. Saya menanggapi pertanyaan Bu Ria tadi ya. Jadi kalau kebijakan di tingkat daerah itu ditandai dengan perbub, peraturan bupati ya. Seperti contoh. Jadi yang terakhir peraturan bupati tentang kebijakan ini ya. Nomor 64 tahun 2000, peraturan Bupati Oku Timur nomor 24 tahun 2020 itu tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ya. Nah, jadi ini peraturan di tingkat daerah itu biasanya ditujukan untuk memberikan semacam legal ya, legal formal untuk mengeksekusi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya dikeluarkannya peraturan bupati ini, bagi yang melanggar protokol kesehatan itu bisa dikenakan hukum pidana seperti itu ya. Jadi gunanya seperti itu. Tapi peraturan itu dibuat itu untuk penerapan di level daerah kita seperti itu. Untuk di daerah lain mungkin lain lagi. Tetapi peraturan itu harus memiliki dasar hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di tingkat pusat. Dan itu disahkan oleh bupati. Memang draftnya itu dibuat oleh Dinas Pendidikan, lalu diajukan ke Pemda dan disahkan oleh bupati. Jadi peraturannya seperti itu. Dan banyak lagi peraturan yang digodok di Dinas Pendidikan itu kalau di daerah Oku Timur ini banyak sekali ya. Misalnya waktu itu pada masa Kepala Dinas
Pak Pak Ali ya, beliau menginginkan pergantian dari UPTD itu adalah Korwil. Nah, Korwil itu dibentuk berdasarkan peraturan bupati, Bapak Ibu. Jadi bukan main-main, diatur, dibuat dulu, disusun dulu draft peraturannya, lalu landasan hukumnya, kemudian disahkan oleh bupati. Ketika sekarang ini ganti kepala dinas, Pak Wakimin ya, beliau tidak menginginkan adanya Korwil, pengganti daripada UPTD itu. Maka untuk membubarkannya pun perlu adanya peraturan bupati. Nah, jadi seperti itu. Di dinas itu seringkali menyusun draft-draft untuk menyusun peraturan-peraturan perbub yang mengatur kebijakan dinas pendidikan di tingkat daerah. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau masalah peraturan, masalah pembelajaran daring dan luring, ini Bapak Ibu, peraturan itu sebenarnya ya, dia hanya mengatur di skup, misalnya skup Indonesia, kemudian skup provinsi, skup kabupaten ya. Dan kita pun di tingkat bawah, yang paling bawah adalah guru, kepala sekolah, pengawal untuk mengambil kebijakan. Seperti ini contohnya ya. Pak Kadin kita, kepala dinas kita menegaskan, jika di lingkungan sekolah saudara, di depan sekolah, belakang sekolah saudara, ada yang terdampak COVID, maka langkah yang pertama yang harus saudara ambil adalah menutup pembelajaran di sekolah. Harus belajar di rumah. Itu langkah pertama. Langkah kedua baru Bapak Ibu atau saudara laporan ke dinas pendidikan. Nah, itu adalah kebijakan ya, kebijakan yang strategis yang harus diambil oleh kepala sekolah ataupun guru. Guru punya kebijakan sendiri. Bagaimana kalau anak tidak punya HP sama sekali, kemudian akses untuk daring tidak bisa, guru harus punya kebijakan di situ. Bagaimana supaya anak ini bisa tetap sekolah ya. Jadi sebenarnya kebijakan pendidikan itu ada di level manapun Bapak Ibu ya. Di saat ini yang penting bagi kita adalah kita memastikan bahwa semua anak didik itu bisa belajar. Itu saja ya. Yang harus menjadi catatan kita, dengan cara apapun peserta didik harus belajar. Itulah kebijakan yang dibebankan kepada guru ya. Kalau kepala sekolah, kebijakan di ruang lingkup sekolah. Nah, jadi catatan itulah kalau kita sebagai guru yang harus kita pegang dengan cara apapun. Enggak bisa cara daring, cara luring. Enggak bisa, pokoknya dengan cara apapun siswa harus belajar. Itu kebijakan yang harus diambil oleh seorang guru. Jadi di sini, di masa pandemi ini, guru itu betul-betul sekarang ini dituntut bagaimana harus ikhlas, bagaimana kreativitas, bagaimana pengorbanan keikhlasannya betul-betul harus dituntut. Dan itu yang sebenarnya kita belum siap. Ya, selama ini kan guru pokoknya apa yang diperintah nurut, diperintah nurut. Tidak diberi ruang untuk kreativitas, untuk mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Ya. Demikian tanggapan saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Makasih Pak Bagus. Sama Bu Komar, terima kasih untuk penjelasan yang sangat jelas. Semoga bisa diterima oleh teman-teman. Yang berikutnya pertanyaan dari Bu Yunaldi akan dicoba dijawab oleh Bu Erika. Kepada Bu Erika kami persilakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan Bu Yunaldi, aspek apa saja yang dikaji dalam analisis pendidikan? Nah, berdasarkan makalah dari kelompok kami tadi, ada beberapa aspek yang dibuat dalam analisis kebijakan, yaitu pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kelima, dapat dievaluasi.
Dan yang terakhir adalah memiliki sistematika. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Kepada Bu Yunelti, semoga bisa diterima. Yang berikutnya, terakhir, teman-teman masih ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Titi Rusyanti. Ada dari Bu Titi dulu, Pak Jamin suaranya. Oke, silakan. Mohon izin menambahkan dalam diskusi kelompok 1. Oh, ada penambahan dari Bu Titi, semoga teman-teman bisa membaca di chat. Satu lagi ya Bapak Ibu dari Pak Jamin, karena waktu berikutnya adalah untuk mata kuliah yang lain. Pak Jamin, kami persilakan. Oh, baik, terima kasih. Di sini yang perlu penjelasan lebih lanjut masalah proses kerja kebijakan pendidikan. Nah, proses kerja kependidikan itukah apa harus melalui tiga-tiganya itu, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, apabila seandainya kebijakan pendidikan itu ya, misalkan nanti sampai dengan evaluasi, misalkan kebijakannya itu tidak bagus, apa tindakan yang harus kita ambil? Seperti itu. Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, siap. Pak Jamin, terima kasih. Seperti yang disampaikan dari pertanyaan berikutnya dan tambahan dari Ibu Komar tadi, kalau untuk tatanan pembuatan kebijakan, ketiga langkah itu harus dibuat, harus dilewati, Pak Jamin, kalau menurut kelompok kami, karena kebijakan harus disusun, formulasinya semuanya, kemudian ada usul saran dan yang lain. Kalau Bapak Ibu masih ingat, yang terakhir, yang paling populer adalah ketika Omnibus Law, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah melalui kajian lewat DPR, ketika kebijakan itu dilontarkan tidak pas, pasti akan ada perlawanan dari rakyat. Begitu juga kebijakan pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Komar, kebijakan pendidikan di kita, khususnya untuk kurikulum, itu pasti seperti uji coba. Karena ada kalimat evaluasi. Jadi kalau bagus, evaluasinya baik. Kalau nggak bagus, pasti akan ada evaluasi lagi. Yang jelas, kalau menurut kelompok kami, ketika kebijakan itu dibuat dengan melalui 3 langkah tersebut, pasti kebijakan itu sudah sangat baik. Tapi semuanya kembali lagi, kebijakan itu akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi evaluasinya tidak pasti karena kebijakan tidak pasti untuk menyenangkan semua orang. Pasti kebijakan itu ada kelebihan dan kekurangan. Makanya 3 langkah tersebut harus dilalui. Itu menurut kelompok kami, Pak Jamin. Terima kasih. Kalau ada tambahan kami persilakan. Masih ada 5 menit ke depan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Pak Budi, kami persilakan Pak Budi. Jadi kemarin itu kan saya baru ikut pelatihan daring guru belajar, Pak. Dari situ saya baru tahu bahwa PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu tidak murni online, tidak murni daring. Jadi pembelajaran jarak jauh itu pendekatannya bisa melalui daring. Daring itu pun ada 2, daring sinkron maupun daring asinkron. Daring sinkron itu contohnya seperti kita melakukan Zoom, jadi waktunya itu terbatas. Kalau daring asinkron contohnya kita mengerjakan siswa atau LMS. Jadi waktunya lebih fleksibel. Kemudian pendekatan PJJ itu bukan hanya daring, bisa juga melalui luring. Ketika daerah-daerah yang dianggap kesulitan sinyal atau tak punya gawai, tak punya laptop, guru itu bisa membentuk kelompok-kelompok kecil dan guru itu bisa melakukan kunjungan ke tempat siswa itu, tapi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Atau siswa itu bergantian datang ke sekolah dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dengan protokol kesehatan. Itu melalui pendekatannya. Jadi selama ini yang saya tahu PJJ itu daring, ternyata enggak. PJJ itu bisa blended juga. Jadi bisa kombinasi antara daring dan luring. Itu aja Pak yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi untuk share pengalamannya.
Semoga bisa diterima oleh teman-teman. Semoga yang bertanya juga sudah bisa memahami. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.45, kami sebagai kelompok 1 mencukupkan diskusi kita pada hari ini. Untuk Bapak Dr. Haji Edi Harapan, Magister Pendidikan, kami sampaikan rekaman ini sebagai pertemuan untuk mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, diskusi dari kelompok 1. Ini adalah teman-teman mahasiswa yang ikut bergabung pada kegiatan hari ini, ada 25 partisipan. Sekali lagi kami sampaikan, Dr. Haji Edi Harapan, teman-teman ingin bergabung juga karena kondisi memang tidak mengizinkan, karena sinyal, kemudian PLN yang tidak bersahabat, jadi tidak bisa mengikuti secara online di sini. Tetapi teman-teman masih tetap bisa mengikuti kegiatan ini, nanti kami share untuk video rekaman, serta makalah sudah kami berikan di grup. Mohon izin kami cukupkan hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Dr. Haji Edi Harapan. Mohon maaf segala kekurangan. Kami dari kelompok 1 atas nama Bagus Pancawiratama dan Erika Dwi Sandra menutup kegiatan diskusi hari ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya N ya.